Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, kali ini saya akan kasih tips sukses promil secara alami. Nah, buat kalian sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru di setiap minggunya. Dan buat teman-teman yang pengen sharing atau tanya-tanya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian bisa lewat Instagram saya @ncbdelayesa. Yuk kita simak tipsnya. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke tips yang paling sering kalian dengar, yaitu dengan melakukan hubungan suami istri pada saat masa subur. Nah, umumnya masa subur ini berlangsung antara 10 sampai 17 hari setelah hari pertama haid terakhir. Namun sayangnya perhitungan ini hanya berlaku buat teman-teman yang siklus menstruasinya 28 hari secara teratur. Di luar itu, kalian bisa melakukan perhitungan masa subur dengan cara kalian bisa lihat video saya yang ini. Saya udah pernah share gimana caranya menghitung siklus menstruasi dan gimana caranya menghitung masa subur. Bocoran sedikit buat teman-teman yang mungkin penasaran. Jadi siklus menstruasi menghitungnya adalah dengan cara mencatat tanggal pertama kali kalian mengalami menstruasi, kemudian kalian catat lagi tanggal menstruasi hari pertama di bulan berikutnya. Nah, nanti kalian hitung dari pertama kali kalian menstruasi sebelumnya ke tanggal hari pertama menstruasi di bulan berikutnya, maka bisa didapatkan jumlah siklus menstruasi kalian itu berapa hari. Kalau misalnya kalian bingung, kalian nggak usah repot-repot menghitung manual. Sekarang kalian bisa mencari di Play Store, yaitu kalender menstruasi. Jadi nanti kalian tinggal catat aja kapan pertama kali kalian menstruasi setiap bulannya, setiap siklusnya kalian selalu catat. Dan nanti di sana kalian akan mengetahui jumlah siklus menstruasi kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu siklus menstruasi kalian itu berapa hari, teratur atau enggak, baru kalian bisa menggunakan metode penghitungan masa subur, baik itu secara manual yang bisa kalian lihat di video saya yang ini sekali lagi, atau kalian bisa download di Play Store aplikasinya, yaitu kalender masa subur. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu dengan cara rutin melakukan hubungan suami istri. Baiknya bagi teman-teman yang sedang menjalani promil, kalian bisa melakukan hubungan suami istri 3-4 kali dalam seminggu atau selang-seling. Terus kalau misalnya tiap hari boleh nggak sih? Tentu sebenarnya nggak ada larangan untuk melakukan hubungan suami istri setiap hari. Cuman memang yang dibutuhkan pada saat melakukan program kehamilan bukan hanya frekuensi berapa sering kita melakukan hubungan suami istri, tapi juga harus memperhatikan kualitas dari masing-masing individu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, dengan cara ini kita tuh dapat memberikan kesempatan bagi organ-organ di tubuh kita untuk bisa bekerja dengan maksimal, khususnya buat teman-teman yang sedang menjalankan promil. Oke, jadi yang ketiga yaitu adalah posisi bercinta. Nah, posisi melakukan hubungan suami istri ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan program kehamilan. Nah, secara umum sebenarnya posisi klasik atau misionaris, buat teman-teman yang nggak tahu posisinya kayak mana, posisi wanitanya itu ada di bagian bawah. Kalian udah nggak perlu dijelasin secara panjang lebar, pasti kalian ngerti lah ya. Secara umum posisi ini sudah cukup bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan program kehamilan. Dengan catatan mungkin buat teman-teman yang mengalami masalah bagian reproduksi, contohnya bagian rahimnya terbalik ya, itu mungkin diperlukan posisi-posisi tertentu agar penyaluran spermanya menjadi lebih maksimal. Tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan organ reproduksi kalian bisa melakukan berbagai macam gaya sesuai dengan keinginan pasangan suami istri tersebut. Lanjut yang keempat, ini masih berkaitan juga, yaitu mengenai waktu pada saat melakukan hubungan suami istri. Yang disarankan itu sebenarnya pagi, siang, sore, atau malam sih. Ya, memang pada beberapa jurnal penelitian disarankan lebih optimalnya itu di pagi hari ya. Tapi bukan berarti kalian dilarang untuk melakukan promil di malam hari ataupun siang hari, itu tetap nggak masalah, nggak apa-apa, nggak ada pantangan. Cuman memang yang lebih optimal menurut beberapa penelitian adalah dilakukan di pagi hari. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang kelima, hampir mau selesai. Tips yang kelima adalah teman-teman harus menerapkan gaya hidup atau pola hidup sehat. Bukan cuman istrinya aja, bukan cuma suaminya aja, tapi harus kedua-duanya, baik suami atau istri harus melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang dimaksud itu diantaranya adalah mengurangi merokok bagi teman-teman yang merokoknya aktif, atau lebih baik lagi saat kalian benar-benar ingin mendapatkan keturunan,
sebaiknya rokok di stop dulu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi minuman beralkohol. Lebih baik lagi kalian tidak meminum minuman beralkohol pada saat melakukan promil, karena dengan mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian juga merokok itu dapat mempengaruhi kesuburan seseorang, dan itu udah pernah saya jelasin di video ini mengenai hal-hal apa aja yang harus dihindari pada saat melakukan program kehamilan. Kalian bisa cek aja, nanti saya akan tuliskan linknya di description box. Kemudian pola hidup sehat yang harus kalian lakukan adalah menjaga pola makan kalian, karena apa yang kita makan itu pasti akan berpengaruh ke tubuh kita. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalankan promil, sebenarnya bukan buat yang menjalankan promil aja sih, buat siapapun itu, makan makanan yang bernutrisi, bergizi itu sangat penting. Jadi usahakan untuk menghindari makanan-makanan yang instan atau junk food, kemudian minuman-minuman bersoda yang terlalu berlebihan, ataupun minuman kafein yang terlalu berlebihan. Dan sebagai tambahannya, kalian bisa mengkonsumsi vitamin pada saat melakukan promil supaya tubuh kalian lebih fit, kemudian juga untuk promil juga peluangnya lebih besar. Nah, vitaminnya itu apa? Salah satunya adalah asam folat yang bagus untuk menjalankan program kehamilan. Nah, selanjutnya tips yang keenam, yaitu pada saat melakukan promil disarankan untuk tidak menggunakan pelumas. Jadi beberapa jenis pelumas itu dapat mengganggu proses pembuahan, khususnya buat pria nih, bisa membuat pergerakan sperma menjadi tidak lancar, bahkan membuat sperma menjadi mati. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir dari ini, juga yang paling penting, yaitu mengelola stres dengan sebaik mungkin. Saya yakin teman-teman pasti mengalami kecemasan, apalagi dengan adanya mungkin pertanyaan-pertanyaan di sekitar kalian gitu ya. Tentunya akan membuat kalian menjadi lebih cemas, lebih mudah stres. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui kalau stres ini dapat mempengaruhi kinerja hormon kalian. Kenapa? Karena di otak kita tuh ada yang namanya hipotalamus. Nah, bagian di otak kita ini yang disebut hipotalamus itu mengatur kinerja hormon yang ada di tubuh kita. Salah satunya adalah hormon yang mengatur siklus menstruasi. Nah, kalau misalnya kita terlalu stres, tentunya kinerja hormon yang mengatur siklus menstruasi tadi menjadi terganggu dan membuat menstruasi kita menjadi berantakan. Makanya ada teori, dan juga teman-teman pasti juga mungkin ada yang pernah mengalami ya, kalau lagi stres berat tentunya menjadi berantakan, kacau, atau malah enggak mengalami menstruasi sama sekali. Dan ini juga berpengaruh di pria, bukan hanya di wanita. Kalau di pria ini juga dapat mempengaruhi kesuburan. Makanya bagi pasangan suami istri sebaiknya mengelola stres dengan sebaik mungkin, atau mengalihkan pikiran-pikiran kecemasan yang terlalu berlebihan dengan hal-hal yang lebih positif. Dan itu dia tips promilnya. Dan catatan buat teman-teman yang baru menikah, kalian jangan terlalu khawatir atau jangan terlalu cemas berlebihan, karena 1 tahun pertama pernikahan itu peluang kehamilan masih sangat besar teman-teman. Terkecuali jika memang teman-teman sudah lebih dari 1 tahun menikah, sudah aktif, sudah rutin melakukan hubungan suami istri tetapi belum diberikan momongan, maka disarankan untuk konsultasi ke dokter kandungan untuk mencari tahu penyebabnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya masalah di bagian reproduksi, baik itu pria ataupun wanitanya, maka tidak cukup hanya menerapkan tips yang tadi saya sebutkan. Tentunya kalian harus tetap konsultasi ke dokter kalian. Pastinya akan ada terapi khusus, baik itu pengobatan, dalam bentuk pengobatan dan lain sebagainya. So, itu aja penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan wewenang saya sebagai bidan. Dan ya, sampai jumpa di next video. Kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar atau request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.